Kalau kita sudah dewasa dan kita memakai warna-warna yang biasa dipakai oleh anak kecil, nanti kesannya seperti masa kecil kurang bahagia. Lalu juga kalau kita memakai warna-warna yang terlalu terang pada saat kita di kantor atau pada suasana-suasana meeting yang formal, maka kita juga akan terlalu kelihatan out of place, seperti tidak pada tempatnya. Nah, episode ini kita akan mengulas mengenai warna apa saja sih yang biasanya dibilang norak, kampungan, atau warna apa saja yang orang biasanya bilang elegan. Hai, kita berjumpa lagi di YouTube channel Brand Adventure Indonesia bersama Amelia untuk membahas berpikir branding. Nah, episode ini kita akan mengulas mengenai warna apa saja sih yang biasanya dibilang norak, kampungan, atau warna apa saja yang orang biasanya bilang elegan. Nah, kita mesti tahu dulu mengenai kenapa seseorang bisa tampak norak, kampungan, sementara orang lain bisa kelihatan cantik, anggun, menawan. Nah, kita lihat dulu pertama dari skin tone-nya. Kalau skin tone dia warm, kalau dia memakai warna silver, misalnya seperti ini ya, untuk yang skin tone-nya warm atau cenderung yang kita bilang warna-warna yang lebih ke kuning, coklat, dan sebagainya, itu akan kelihatan norak pastinya. Nah, kalau dibalik, misalnya kita memiliki skin tone yang full, kemudian kita memakai semuanya serba warna gold seperti ini, maka kita akan kelihatan norak karena nggak cocok sama skin tone kita. Itu pertama. Nah, yang kedua tentang di mana kita memakai warna tersebut. Kalau kita sedang, misalnya kita sedang tampil di panggung untuk sebuah acara, sebuah performance, rasanya kalau kita pakai warna-warni seperti ini, oke-oke aja, kelihatannya bagus-bagus aja. Tapi kalau kita misalnya sedang bekerja di kantor, kemudian kita memakai warna yang seperti ini, maka terutama ya kalau di industri yang seperti bank, industri-industri lain yang lebih konservatif, maka kita akan dicap norak oleh kawan-kawan kita. Sementara kalau kita bekerja di industri kreatif, maka pada saat kita memakai paduan warna tertentu, misalnya kita memakai paduan warna kuning dan biru, dengan kombinasi yang baik akan terlihat kreatif. Nah, sekarang tergantung bagaimana cara kita melihatnya, bagaimana kita mix and match-nya dengan karakter kita, dengan suasana atau kondisi kita berada, dengan karakter kita juga dengan pekerjaan kita, serta skin tone kita juga. Nah, ini adalah sebuah contoh ya mengenai bagaimana warna itu bisa menjadi subjektif. Jadi ada seorang pelukis ya yang bernama Van Gogh. Van Gogh itu terkenal dengan lukisan self-portrait ya, yang didominasi oleh warna kuning. Waktu itu kenapa Van Gogh melukis dirinya sendiri? Karena pertama dia terinspirasi oleh Rembrandt. Itu adalah idolanya dia saat itu. Tapi karena dia miskin, dia tidak bisa bayar model untuk dilukis. Jadi dia melukis wajahnya sendiri dari cermin. Jadilah yang dinamakan self-portrait. Kebanyakan warna yang dipakai adalah warna kuning, karena waktu itu dia masih semangat-semangatnya. Jadi warnanya masih cerah dan sebagainya. Kemudian dengan berjalannya waktu, ternyata dunia lukis-melukis itu tidak terlalu ramah untuk Van Gogh. Semasa hidupnya, dia hanya bisa menjual 1 atau 2 lukisan.
Bahkan yang satu dipakai untuk barter, karena dia butuh supplies dan dia tidak bisa beli dengan uang. Saking dia stresnya, akhirnya dia dilaporkan oleh warga tempat dia tinggal untuk dimasukkan ke rumah sakit. Ya kalau kita bilang mental institution ya, rumah sakit untuk yang mengalami gangguan jiwa. Tapi justru di situ Van Gogh di saat malam hari melihat keluar jendela, dia bisa melihat betapa indahnya malam hari itu. Sehingga dia gambarkan dengan bintang-bintang yang besar, bersinar. Kemudian kalau kita lihat ada semacam wave, semacam ombak-ombak itu adalah ombak-ombak energi yang dia rasakan pada malam hari, yang menenangkan, yang membuat hati jadi teduh. Dan ini adalah lukisan yang bernama The Starry Night. Dan lukisan ini adalah lukisan yang paling terkenal dari Van Gogh sepanjang sejarah. Nah, kemudian kita bisa lihat juga dia melukis self-portrait yang sangat berbeda dari self-portraitnya yang dulu. Pada saat dia masih semangat, masih muda, dan punya cita-cita tinggi di dalam dunia lukis-melukis. Kali ini kita bisa lihat warna yang dipilih, warna hitam dan gelap untuk dirinya sendiri, dengan background warna kemerahan dicampur dengan warna orange, yang maksudnya dia adalah sesuatu yang membara. Jadi sebetulnya waktu dia melukis ini, dia tuh sedang mempunyai emosi yang meluap-luap, yang marah, yang membara karena hidupnya yang susah dan banyak perjuangan. Tapi kemudian lukisan ini pun menjadi terkenal sejak beliau meninggal. Dan kemudian yang berikutnya adalah lukisan yang juga dilukis dengan sangat sederhana, The Sunflower, yang kita semua lihat di mana-mana. Itu adalah cerminan dari bunga yang paling dicintai oleh Van Gogh, yaitu bunga matahari. Karena dia melihat bahwa warna kuning bunga matahari itu membuat hatinya bahagia. Kalau kita lihat kita lihat benang merah ya, sejalan kan sama self-portrait dia di awal pada saat dia masih semangat untuk menjadi pelukis. Dia pakai warna kuning cerah, ini pun kuning cerah. Nah, kalau kita lihat gambar seperti ini, itu bagus apa enggak? Ada orang yang bilang, kok bisa ya? Nah, inilah yang disebut taste is the enemy of art. So, tiap orang itu punya taste, selera yang berbeda-beda. Bahkan Pablo Picasso mengatakan, taste is the enemy of creativity. Karena kadang-kadang pendapat orang lain itu bisa membunuh kreativitas kita sendiri. Jadi, yang terbaik adalah apa? Turuti apa yang menurut kita baik. Tapi perhatikan juga tadi, karakter kita, kemudian di mana kita berada, pekerjaan kita apa. Nah, itu semua akan mendukung, termasuk bagaimana rupa, skin tone, usia kita juga, itu juga berpengaruh. Kalau kita sudah dewasa dan kita memakai warna-warna yang biasa dipakai oleh anak kecil, nanti kesannya seperti masa kecil kurang bahagia. Lalu juga kalau kita memakai warna-warna yang terlalu terang pada saat kita di kantor atau pada suasana-suasana meeting yang formal, maka kita juga akan terlalu kelihatan out of place, seperti tidak pada tempatnya. Jadi mengenai norak, anggun, kampungan, cantik, itu semua balik ke diri kita sendiri. Bagaimana kita memanfaatkan warna-warna yang diberikan oleh semesta ini untuk membuat diri kita terlihat lebih baik. Saya tutup dengan lukisan karya Banksy. Salah satunya adalah lukisan bayangan warna hitam di tembok, kemudian ada semuanya kelihatannya muram, hanya warna abu-abu hitam. Kemudian ada bendera Amerika yang dibakar dari bawah. Sebetulnya kalau kita lihat lukisan itu simpel sekali. Warnanya pun hanya sedikit
Dan kelihatannya cara melukisnya pun gak susah-susah amat deh. Tapi makna dari lukisan itu dalam sekali, yaitu dia memprotes bagaimana kebijakan policy Amerika terhadap orang-orang yang berkulit hitam. Karena menurut beliau, mereka ini belum sepenuhnya diakui eksistensinya maupun hak-haknya, maupun suaranya di dalam dunia perpolitikan di Amerika. Sehingga akhirnya Banksy dengan garis-garisnya yang simple, warna-warnanya yang tidak pernah terlalu banyak, kadang-kadang hanya hitam, abu-abu, putih, dan sedikit merah, tapi maknanya begitu dalam. Oleh karena itu dia menjadi salah satu pelukis atau kita sebut artis yang paling dicari di saat ini. Begitulah episode kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di Berpikir Branding dalam YouTube channel Brand Adventure Indonesia. Jangan lupa klik share, like, dan subscribe. Sampai jumpa.